Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seorang perempuan sedang menangis di depan kuburan keluarganya. Kemudian Rasulullah menasihatinya untuk bersabar. Ittaqillah wasbiri. Wahai perempuan, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Tapi ternyata perempuan yang dinasihati oleh Rasulullah SAW itu menjawab dengan nada yang tidak nyaman. Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Mudah kau menasihati aku untuk bersabar karena engkau tidak merasakan musibat yang aku rasakan. Dan ternyata perempuan yang dinasihati itu tidak tahu kalau yang sedang berbicara dengannya adalah Rasulullah SAW. Meski akhirnya perempuan itu mendatangi Rasul dan minta maaf atas kelancangan jawaban yang diberikan kepadanya. Karena sabar itu memang betul mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Tapi kita lupa, ada satu kalimat yang lain. Meskipun mudah diucapkan dan sulit dilakukan, tetapi apakah tidak mungkin untuk diusahakan? Karena menyebutkan kalimat sabar, maka yang terbayang adalah sabar dalam menghadapi musibat. Dan itu merupakan sikap sabar yang paling mendominasi. Jarang menyebutkan sabar untuk nilai sebuah ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Padahal dalam hal itu semua, sabar adalah bingkainya. Jika seseorang menghadapi masalah, kegalauan, kebingungan, keresahan, maka sebaik-baiknya senjata adalah bersabar. Dalam Al-Quran, banyak Allah menyebutkan kalimat sabar. Dan dari kalimat sabar itu, banyak hikmah dan manfaat. Antara lain, Allah memuji orang-orang yang bersabar sebagai golongan orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian, orang yang tidak dapat bersabar merupakan orang yang lemah dan bersedih. Maka, alasan apa lagi untuk kita sampai diri ini tidak terpanggil untuk menggenapkan kesabaran ini? Bukankah Allah mencintai orang-orang yang bersabar? Dia akan selalu dekat dengan orang-orang yang bersabar, memberikan kebahagiaan pada orang-orang yang bersabar, serta Allah akan memberikan pahala dan ganjaran tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Tapi harus juga diyakinkan bahwa sabar itu semata karena pertolongan Allah. Seseorang mengetahui dan mengamalkan kesabaran karena pertolongannya semata. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya. Karena Allah lah yang menganugerahkan kesabaran kepada hambanya. Maka sabar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala maknanya pendorong umat untuk bersabar adalah karena kecintaan padanya. Penuh harap dan mendekat dengan berbagai ragam ketaatan kepadanya. Bukan hanya untuk memperlihatkan jiwa yang kuat dan ketabahan terhadap manusia lain ataupun tujuan yang lain. Dan sabar itu harus juga diyakinkan. Sabar beserta Allah, yakni sabar yang dilakukan sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya iman seseorang terbagi dua bagian. Separuhnya terhadap kesabaran
dan sebagiannya lagi terkandung rasa syukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ternyata ujian itu sebuah kepastian untuk orang-orang yang beriman. Maka sabarlah sebagai kata kunci terakhir. Sabar itu adalah wujud jujurnya hati atas takdir sang ilahi. Maka mintalah kepada sang penggenggam hati. Sabar diri dikuatkan hingga ajal menghampiri dalam keadaan berserah diri. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana, curahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.